Maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di Bogor saat ini? Ya, Mevri, memang belum ada keterangan resmi perihal apa langkah selanjutnya setelah Ganjar Pranowo diumumkan menjadi calon presiden usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tetapi apabila kita melihat dari bagaimana 2014 dan juga 2019 setelah Presiden Joko Widodo mendapatkan restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, maka hal selanjutnya yang akan dilakukan adalah pencarian sosok pendamping ataupun calon wakil presiden yang akan mendampingi capres dari partai berlogo banteng ini. Belum ada informasi lanjutan apakah langsung akan dilakukan rapat konsolidasi untuk menentukan cawapres. Tetapi kalau Anda tanyakan perihal bagaimana maksud pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto perihal konsolidasi besar, ini cukup menarik untuk dibahas, Mevri, karena kalau kita berkaca dari koalisi-koalisi lainnya, mulai dari koalisi perubahan dan perbaikan, ada di situ ada Nasdem, ada PKS, ada kemudian Partai Demokrat begitu, kemudian ada koalisi Gerindra dan juga PKB, ada juga koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, P3 dan juga PAN. Ini melihat semua partai sudah mengajak teman begitu untuk melakukan perjuangan di kontestasi 2024, tetapi hanya PDIP yang masih bermain sendiri. Tetapi dalam beberapa kesempatan doorstop begitu, Sekjen PDIP menegaskan bahwa PDIP tidak akan bermain sendiri. Ia mengutamakan semangat gotong royong, sehingga memang kalau disampaikan apakah akan ada konsolidasi besar, tentu dinamika tentu akan berubah melihat sudah ada capres dari partai yang satu-satunya bisa mencalonkan calon presiden sendiri tanpa harus menjalin koalisi dengan partai-partai lainnya. Nah, kalau kita bicara juga dengan peta konstelasi politik, Mevri, kalau kita melihat koalisi PKB dan juga Gerindra merupakan dalam tanda kutip President's Man begitu. Orang-orang di dalamnya mulai dari Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar merupakan teman di koalisi ataupun di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Begitu juga dengan koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, P3 dan juga PAN yang juga masuk dalam pemerintahan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sehingga bisa disampaikan bahwa yang berkemungkinan akan didekati ataupun justru yang akan mendekat kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah koalisi Indonesia Bersatu dan juga koalisi dari Gerindra dan juga PKB. Tetapi kita masih menunggu setelah adanya pencalonan dan juga pengumuman secara resmi Ganjar Pranowo ini siapa ataupun partai apa yang akan ditemui oleh PDI Perjuangan pertama kali. Karena melihat bahwa dari paparan daring yang disampaikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang menyebutkan menugaskan Puan Maharani selaku Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP Bidang Politik PDI Perjuangan untuk melakukan ataupun bentuk tim pemenangan Pileg dan juga Pilpres 2024. Sebelumnya Puan Maharani juga ditugaskan untuk melakukan silaturahmi politik. Ini penting, Mevri, karena meskipun PDI Perjuangan belum menentukan siapa yang akan menjadi teman ataupun siapa yang akan menjadi oposisi begitu bagi mereka di kontestasi 2024, tetapi PDIP rutin untuk melakukan silaturahmi politik. Misalnya pertemuan Puan Maharani dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ataupun mungkin dengan pertemuan Ketua Umum partai-partai lainnya itu sudah dilakukan. Sehingga memang PDIP sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia yang bahkan memiliki tiket untuk mengusung capres sendiri, ini bisa dikatakan bisa duduk santai begitu. Ia tidak perlu berbuat banyak, namun nantinya akan cukup banyak partai yang mendekat atau bahkan meskipun mereka belum mengumumkan capres sudah ada partai-partai yang mendekat. Nah, Mevri, kalau bicara juga soal Ganjar Pranowo, tadi setelah Megawati Soekarno Putri resmi dengan mulutnya sendiri mengumumkan bahwa Ganjar Pranowo akan diusung sebagai capres dari PDI Perjuangan, ini Ganjar Pranowo tadi disematkan topiah hitam seperti ciri khas Bung Karno begitu.
kepada dari Megawati, kemudian Ganjar Pranowo, kemudian tadi ia diberikan kesempatan untuk berbicara, ia mengucapkan terima kasih tidak hanya kepada Megawati Soekarno Putri, tetapi juga kepada Prananda Prabowo, kemudian Puan Maharani dan juga Presiden Joko Widodo. Nah, yang juga menarik selain soal paparan dari Megawati Soekarno Putri, yang juga turut menarik untuk kita bahas adalah pidato singkat atau mungkin kata pengantar singkat dari Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan bahwa ia berharap bahwa kontestasi selanjutnya ini berujung pada kedamaian. Mevri, saya akan bergeser sedikit kemudian menunjukkan kepada Anda ada foto jurnalis CNN Indonesia Muhammad Wahyudi menunjukkan kepada Anda kondisi terkini. Ini adalah iring-iringan yang keluar dari Istana Batu Tulis. Hingga saat ini memang kami belum mengetahui secara resmi ini kira-kira siapa yang akan keluar. Ini merupakan mobil yang keluar pertama dari Istana Batu Tulis setelah resminya Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDI Perjuangan. Kalau tadi kita kilas balik sedikit, sejak pagi 10.30 memang tidak banyak mobil yang keluar.